Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bayinatun Nasiro dengan NIM 212410103027. Nah, kali ini saya akan membahas tugas algoritma pemrograman 2, yakni menghubungkan titik satu dengan titik yang lainnya dengan menggunakan syarat garis yang tidak berpotongan. Nah, di sini kita juga menggunakan bahasa Python. Kita langsung ke source code-nya saja. Nah, kita langsung ke source code-nya. Nah, di sini kita menggunakan import inter stk. Di sini ini digunakan as itu untuk alias tk gitu. Nah, untuk di sini kita menggunakan Windows-nya, nanti kita bisa mengubahnya dengan titel pertemuan 9. Nanti pada Windows-nya ada tulisannya dengan pertemuan 9. Nah, untuk selanjutnya di sini digunakan white dan height, ini digunakan untuk mengatur ukuran kanvas di window. Jadi untuk lebar dan tingginya nanti diatur di white dan height. Untuk kode selanjutnya di sini ini kita disuruh untuk menginputkan garis yang mana nanti kita bisa menginputkan sebuah kalimat atau sebuah file txt yang sudah tersedia di sini. Di sini terdapat file txt 1 sampai 5 yang nanti kita bisa untuk merunnya. Nah, di sini kita menggunakan perulangan for a in range dengan pad input menginputkan titik yang ada di situ. Nah, di sini kita menggunakan AX input.split dalam kurung 0 dengan AY input dengan menggunakan integer path.split. Nah, di sini ini menggunakan 1, sedangkan yang X menggunakan 0. Untuk selanjutnya di sini terdapat config create oval. Di sini akan membuat sebuah oval yang mana nantinya AX akan min 5 dengan AY min 5, AX plus 5, AY plus 5. Nah, untuk fungsi valorate sendiri, di sini ini digunakan untuk mengubah warna titik menjadi merah. Jadi, titik nantinya menjadi warna merah. Untuk selanjutnya, di sini titik.append. Nah, di sini append sendiri digunakan untuk menambahkan sebuah kalimat yang ingin kita tambahkan, tapi nanti kalimat tersebut terletak pada akhir. Jadi AX dan AY ketika ingin ditambahkan terletak di bagian akhir. Nah, di sini kita menggunakan titik.sort dengan change sama dengan lambda, row-nya row 1, row 0 dengan reverse true. Di sini kita juga menggunakan perulangan for b in rank dengan angka yang di sini dikurangi dengan 1, dengan knp create line dengan titik sama dengan 0 dan titik sama dengan 1. Nah, di sini kita menggunakan titik.pop dalam kurung 0. Untuk selanjutnya di sini kita menggunakan knppack. knppack sendiri ini berfungsi sebagai mengatur tampilan dan tata letak widget pada Tkinter. Nah, untuk window mainlock sendiri digunakan untuk menjalankan program dari program pertama sampai dengan program yang terakhir.
Nah, di sini kita menggunakan untuk ngerunnya di sini kita menggunakan CMD, yang mana kita akan ngerunnya dengan nah, ini kita copy terlebih dahulu, kita paste, lalu kita enter. Nah, lalu di sini karena kita menggunakan Python, maka kita tulis Python. Untuk source kodenya ini namanya garis .py. Lalu kita masukkan file txt-nya. Nah, di sini kita akan memasukkan file txt yang pertama, yakni txt1.txt. Nah, kita enter terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat garis-garisnya tidak ada yang berpotongan dan garis tersebut tidak ada acyclic. Tidak ada garis yang saling memotong dan tidak ada garis yang acyclic. Nah, sudah. Nah, di sini ini diganti dengan pertemuan 9 yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini ini yang untuk yang test pertama dalam bentuk file txt, ini tidak ada yang saling memotong. Nah, untuk selanjutnya kita bisa merun untuk file txt yang kedua. Kita isi lagi Python dengan file txt kedua .txt. Kita enter. Nah, di sini juga tidak terdapat garis yang saling memotong. Nah, di sini ini juga tidak memotong. Nah, untuk selanjutnya di file test case yang ketiga kita coba run terlebih dahulu. Nah, di sini kita juga akan mengetikkan hal yang sama, yakni Python garis .py dengan file test case yang ketiga, kita enter. Ini nampak terlihat sangat banyak titik-titiknya, tapi di sini tidak ada garis yang saling memotong antara satu titik dengan titik yang lain. Tidak ada garis yang saling memotong. Nah, kita lanjut ke file test case keempat, sama Python garis test case 4 txt. Kita enter lagi. Nah, di sini terlihat karena banyaknya file. Nah, untuk yang file test case yang keempat, di sini terdapat 101 line, jadi agak terlihat banyak, emang terlihat banyak. Nah, di sini tidak ada yang garis yang saling memotong
satu sama lain, hanya saja ini sangat kecil, jadi tidak memungkinkan untuk bisa kelihatan jelas. Nah, untuk file selanjutnya kita run untuk TXT yang test case yang kelima, sama dengan Python test case yang kelima .txt. Kita enter lagi. Sekarang ada kesalahan Python garis .py dengan test case kelima .txt. Nah, maaf, di sini terdapat kesalahan dalam menulis test case, yakni di sini tertera test case. Nah, kita coba run lagi. Kita tambah test case 5. Kita run, kita enter. Nah, di sini juga tidak terdapat garis yang saling memotong dari garis yang satu dengan garis yang lainnya. Dan di sini nampak sangat kecil juga garis-garisnya, agak saling berhimpitan, tapi ini tidak ada yang saling memotong dari garis satu dengan garis yang lainnya. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.